Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berhormati, syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan maunahnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk yang Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, pada kesempatan ini kita mengawali kajian kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Daqaiq itu dari kata daqiqatun. Daqiqah itu menit. Daqiqatun, daqiqatani, daqaiq itu jamak. Artosipun menit-menit. Al-akhbar, menit-menit berita saking pundi, berita saking langit dari Allah. Fi dzikril jannati wan nari, di dalam mengungkap urusan surga dan neraka. Karena itu menit-menit atasipun pemahaman kita tidak bisa sampai tuntas, karena ini urusan gaib, urusan sesuatu yang bukan ketinggalan. Jadi urusannya keimanan, kepercayaan. Jadi bukan sakit diteliti. Om surga kok diteliti. Teliti ini bincang mau nepon situ. Urusan surga, urusan neraka, urusan kematian bukan sakit diteliti. Karena itu tidak ada lain kecuali keimanan kula panjenengan sedaya. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi, nafa'ana Allah bihi. Mudah-mudahan dengan kitab yang beliau karang ini Allah memberikan kemanfaatan bimatan kula panjenengan sedaya. Amin. La khususan ila mu'allif hadzal kitab rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki mukadimah pendek sekali, satu kalimat. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah. Semua pujian, alhamdulillah, semua pujian, semua penghargaan itu adalah miliknya Allah. Betul-betul malik memuji, menghargai itu kecuali ditujukan kepada Allah. Kalau panjenengan sedaya memuji orang, sadarlah bahwa saat memuji dumateng sinten mawon itu harus melibatkan pujian kita kepada seseorang itu adalah karena kemuliaan dan kearifan serta keluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan makhluk itu. Sehingga saat panjenengan sedang memuji, sesungguhnya bukan benda fisiknya itu, tetapi segera ingat bahwa benda fisik yang mulia itu terjadi
termasuk juga yang dipuji. Jangan merasa ya mesti awak itu mesti ya patut dan pantas lah yang dipuji. Betul, harus sadar sesadar-sadarnya saat orang memuji kepada kita, itu harus sadar bahwa pujian itu terjadi karena kemuliaan Allah, karena keluhuran Allah, karena kedermawanan Allah yang selalu memberikan perlindungan di mata golongan yang seterusnya. Semua yang ada ini tidak pernah akan terjadi kecuali karena kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu dikembalikan, alhamdulillah segala puji itu adalah milik Allah. Alladzi hadana, ialah Allah yang telah memberikan petunjuk dumateng kula panjenengan sedaya lidinihi, melalui agamanya. Alladzi akmalahu wartadahu, iki menika agama yang telah beliau sempurnakan dan beliau ridhoi. Agama apa itu? Al-Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi, salawat ugi salam mugi tetap terlimpahkan dumateng Nabi kita Sayyidina Muhammadin, iki menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi istabahu wastafahu min khalqihi, iki menika rasul utawi nabi yang sudah terpilih di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Fa'aqulu, setelah itu lalu saya berkata, ini mu'alifnya, pengarang kitabnya, jadi mukadimahnya cukup singkat. Lalu aku berkata, al-babul awal fi khalqir ruh al-a'zam, bab yang pertama adalah bab tentang penciptaan ruh yang paling agung, wa huwa nur sayyidina wa nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ruh yang agung itu adalah nur Muhammad. Dengan saya pernah mireng nur Muhammad itu apa? Di dalam kitab ini pun kaji. Bab yang pertama fi khalqir ruhi al-a'zam, ini menika tentang penciptaan ruh yang paling agung. Ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling a'zam itu tidak ada lain kejaba ruh itu berada di dalam nur Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi keagungan ruh. Jadi ruh Muhammad itu berarti adalah ruh yang paling utama, yang paling agung jika dibandingkan dengan ruh-ruh di semua makhluk yang telah Allah ciptakan. Qad jaa fil khabar, telah datang dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa syajaratan, telah menciptakan syajarah. Syajarah itu apa? Pohon ini tumbuhan. Tapi syajarah itu sama halnya ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu setelah Mekah, Baitul Maqdis Palestina, lalu naik ke Sidrah Al-Muntaha. As-Sidrah itu as-syajarah. Sidrah itu pohon. Al-Muntaha itu artisipun pungkasan. Pohon pungkasan itu oleh Syekh Az-Zuhaili, pohon itu diartikan ilmu. Syekh Az-Zuhaili itu mengatakan bahwa Sidrah Muntaha, pohon penghabisan itu adalah pengetahuan yang tidak bisa dicapai. Itu pengetahuan pungkasan sudah terakhir, kecuali hanya bisa dicapai oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi simbol pohon itu adalah simbol ilmu.
Simbol ilmu niku berarti ilmu niku dhuwur banget. Jadi Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, syajaratan, iya menika pohon, laha arba'atu absar. Pohon menika memiliki 4 cabang. Fasammaha, lantas Allah memberikan nama pohon itu dengan syajaratul yakin. Iki menika pohon yakin. Jadi pengetahuan yang membuat orang itu bisa yakin seyakin-yakinnya, bisa iman seiman-imannya dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membuat pohon, dan di dalam pohon itu terdapat 4 cabang, dan dinamakanlah pohon itu dengan syajaratul yakin, menika pohon yakin. Tsumma khalaqa, lantas Allah menciptakan nura Muhammadin fi hijabin min durratin bayda. Setelah Allah menciptakan pohon, dan pohon itu memiliki 4 cabang, lantas pohon itu dinamakan oleh Allah dengan pohon syajaratul yakin, pohon al-yakin. Yakin itu keimanan, ilmu yang membuat keimanan. Setelah Allah menciptakan sebuah pengetahuan yang membuat siapa saja itu beriman kepada Allah, barulah kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu diciptakan sebelum semua makhluk diciptakan. Jadi awal khalqi, termasuk ciptaan yang paling pertama. Fi hijabin, lalu Nur Muhammad itu diciptakan fi hijabin, dalam sebuah hijab tempat, min durratin baydai, yang terbuat dari mutiara. Baydok yang berwarna putih. Jadi Nur Muhammad itu dicipta oleh Allah di sebuah tempat yang min durratin, yang terbuat dari mutiara putih. Kamisli taus, yang mutiara putih itu diidentikan, disamakan dengan apa? Burung merak. Jadi burung merak itu macamnya seperti, jadi sayapnya panjang yang warna putih. Wa wada'ahu, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan menika Nur Muhammad itu ala tilka syajarah, di atas pohon yakin itu. Jadi setelah Nur Muhammad itu dibuat ya, berasal dari tempat itu adalah dari mutiara putih yang mirip seperti burung merak. Wa wada'ahu, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ini menika Nur Muhammad ala tilka syajarah, di atas syajaratul yakin itu. Jadi Nur Muhammadnya di atas, diletakkan di atas syajaratul yakin. Kalau itu dipahami, syajaratul yakin itu adalah keimanan yang luar biasa, maka Nur Muhammad itu diletakkan di sebuah keimanan sesuatu. Allah menciptakan sesuatu yang membuat siapa saja kalau ditaruh di situ itu pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan akan melenceng sedikit pun, tapi pasti beriman. Jadi Allah meletakkan Nur Muhammad itu ala tilka syajarati, di atas pohon tersebut. Fasabbaha 'alaiha, atas dasar itulah maka Nur Muhammad itu langsung bertasbih miqdara 70,000 sanatin, yang lama tasbihnya itu kira-kira 70,000 sanatin, yaitu 70.000
tahun. Suwe banget. Nur Muhammad itu berarti sebelum secara fisikal Nabi Muhammad itu diciptakan sudah ada nurnya dulu. Tasbihnya mawon 70.000 tahun. Lama sekali ya. Tsumma khalaqa, lantas setelah Nur Muhammad diletakkan di atas syajaratul yakin tadi, iki beriku pohon keyakinan, pohon keimanan. Siapa saja yang ditaruh di atasnya itu pasti beriman kepada Allah. Buktinya setelah Nur Muhammad itu diletakkan di atas pohon keyakinan itu, fasabbaha, maka Nur Muhammad itu langsung bertasbih. Tasbih itu atasipun apa? Atasipun apa? Keyakinan seseorang yang mengungkapkan sedalam-dalamnya atas ketakjubannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takjub setakjub-takjubnya di mata Allah, dan mengandaikan bahwa muncul satu dugaan, tidak ada dugaan sekecil pun, tidak ada zon, apa itu, prasangka sedikit pun tentang kelemahan Allah. Jadi panjenengan saya itu betul-betul yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah. Lalu kemudian melahirkan ketakjuban kita, gumun itu takjub ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncul satu dugaan itu apa? Prasangka bahwa sedikit pun tidak ada kejelekan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tasbih. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Jadi sedikit pun ini buat saya, suudon di mata Allah ini buat Allah. Itu namanya tasbih. Nur Muhammad itu sudah bertasbih ketika dicipta dan diletakkan di atas syajaratul yakin, langsung bertasbih. Tasbihnya Nur Muhammad itu bukan dengan durasi yang singkat, tetapi 70.000 tahun. 70 tahun mawon sak umur. Jadi 70.000 tahun kita umur itu. Coba dengan bayangkan orang yang luar biasa. Umma khalaqum mir'atal hayat. Lalu Allah kemudian menciptakan mir'atal hayat. Mir'ah itu cermin. Mir'atal hayat berarti menciptakan cermin kehidupan. Setelah Nur Muhammad itu bertasbih di atas syajaratul yakin yang lamanya 70.000 tahun, lantas Allah kemudian menciptakan cermin kehidupan. Fawaddu'at bistiqbalihi, lalu Allah meletakkan cermin kehidupan itu bistiqbalihi di depannya Nur Muhammad. Untuk apa cermin kehidupan itu dicipta? Betul semeron, coba cerita ini diterus. Falamma tatkala nadhara at-tawus fiha, at-tawus walaupun apa? Ya, semisal burung merak yang sebagai tempatnya Nur Muhammad tadi, itu berarti sudah menyatu dengan Nur Muhammad. Falamma nadhara at-tawus, tatkala at-tawus burung merak yang isinya adalah Nur Muhammad itu melihat fiha, di dalam apa? Mir'atal hayat tadi, cermin tadi. Ra'a, maka Nur Muhammad itu mirsani, melihat suratahu, bentuk dirinya. Nur Muhammad itu setelah, mungkin pengiran maksudnya wacawa gitu, bercerminlah diri. Kalau sudah yakin seyakin-yakinnya, dan kalau sudah takjub setakjub-takjubnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang 70.000 tahun, pesta ini tak gawe ini cermin. Cermin itu disebut dengan mir'atal hayat. Untuk apa? Bercerminlah. Jadi cermin itu penting. Kalau ditafsiri secara hikmah, cermin itu sebenarnya evaluasi.
Syajaratul yakin itu sesungguhnya keimanan. Jadi berangkatnya manusia itu butuh iman di sini. Itu saya penting. Jadi syajaratul yakin itu ini logika. Jadi iman di sini, baru kemudian segala sesuatu itu kalau diletakkan di atas gerobak keimanan. Taruhlah misalkan gerobaknya itu adalah gerobak keimanan, maka segala sesuatu yang diletakkan di situ pasti terjadi sebuah proses internalisasi. Jadi semua yang masuk di dalam gerobak itu pasti akan beriman. Sampai kemudian luluh keimanannya, jadilah keimanan itu menjadi takjub di mata Allah. Itu gambarannya Nur Muhammad itu, cahaya Muhammad itu di atas matahari. Sampai bertasbih selama 70.000 tahun. Setelah bertasbih 70.000 tahun, digaweni cermin oleh Allah, evaluasi delok awakmu dhewe, introspeksilah diri. Diciptakanlah oleh Allah min antal hayat, yaitu cermin di dalam kehidupan. Lantas setelah Allah menciptakan cermin di dalam kehidupan, fawadu'at istiqbalihi, Allah meletakkan cermin dalam kehidupan itu di depan Nur Muhammad. Falamma nadhara at-tawus, tatkala Nur Muhammad yang berupa burung merak tadi, semisal burung merak itu melihat, memandang fiha di dalam cermin tadi, ro'a, maka Nur Muhammad itu mirsani suratahu, bentuk dirinya itu. Bentuknya tersebut ahsan surati, bentuk yang terbaik, tidak ada yang menyaingi. Jadi Nur Muhammad itu luar biasa. Disebutkan sampai dari Nabi Muhammad ini. Macam itu spesial nih, spesial. Jadi dalam hadis qudsi itu Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah, kata aku iki kuntu, saya kanzan koyo dene. Kanzan itu simpanan, makhfiyah yang dirahasiakan. Simpanan yang dirahasiakan itu pasti mulia. Itu nyimpen sesuatu yang enggak geletak-geletak, itu berarti sesuatu yang disimpan itu pasti mulia. Terdapat pada mana itu? Terdapat pada diri Tuhan. Aku ini sesungguhnya bagaikan simpanan yang terahasiakan. Gak ada wong sing, gak ada makhluk satupun yang tahu. Wa aratu an uraf, tetapi aku ini, kata Allah, pengen banget untuk dikenal. Kalau aku tidak menciptakan makhluk, siapa yang tahu tentang diriku? Ini Allah. Jadi logika-logika di dalam hadis qudsi itu menggambarkan betapa kemuliaan pada diri Allah. Tapi kalau Allah sendirian, tidak ada makhluk-makhluk yang lain, siapa yang mengetahui tentang kemuliaan Allah? Lalu kemudian Allah fakhalaqtul khalqa, atas dasar inilah maka aku menciptakan sebuah makhluk. Fabi arafuni, dengan aku ciptakan sebuah makhluk itu, maka makhluk itu akan mengenali tentang aku. Siapa itu makhluk itu? Ya Nur Muhammad itu pertama kali dicipta. Saat durunge dicipta, digawe napa niku sing disebut syajarah al-yakin. Pengetahuan yang bisa membuat Muhammad itu betul-betul beriman kepada Allah. Luar biasa. Sebenarnya dasar bahwa Tuhan ingin dikenal itu lalu kemudian menciptakan makhluk, dan makhluk itu adalah inilah dasarnya. Kemudian Nur Muhammad itu diletakkan di atas cermin, di sampingnya itu diberi cermin, dan kemudian saat Nur Muhammad itu melihat pada bentuk dirinya, maka ternyata Nur Muhammad itu adalah ahsan suratin wa ahsan hayatin. Ini memiliki bentuk dan keadaan yang terbaik dan sangat elok, tidak ada yang membandingi kehebatan bentuk Nur Muhammad. Atas dasar itu lajeng
Nur Muhammad itu setelah melihat dirinya luar biasa, fastahya minallah, malu. Nur Muhammad izin banget, malu banget minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Izin banget. Karena apa? Nabi Muhammad itu malu? Ya karena kemuliaan Allah sehingga bisa menciptakan dirinya luar biasa. Fa'aroko, sifat malunya Nur Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala itu membuat Nur Muhammad itu kemudian berkeringat. Faqatara minhu sitta qitratin. Lalu keringat itu membuat faqatara minhu, meneteslah keringat itu, minhu dari mana? Meneteslah minhu dari keringat itu sitta qitratin, 6 tetesan. 6 tetesan itu. Fakhalaqallahu ta'ala minal qitrah, dan lantas Allah menciptakan minal qitrah al-ula, dari tetesan keringat yang berasal dari Nur Muhammad. Krono malu melihat Allah Subhanahu wa taala berkeringat, lalu karena berkeringat neteslah keringat dari Nur Muhammad itu 6 tetesan. Dari 6 tetesan itulah maka Allah menciptakan dari tetesan keringat yang berasal dari Nur Muhammad. Tetesan yang pertama itu adalah Allah menciptakan Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu adalah tetesan keringat pertama dari Nur Muhammad. Tetesan keringat itu muncul karena Nur Muhammad itu betul-betul malu kepada Allah, karena Allah telah menciptakan bentuk dan keadaan yang terbaik pada Nur Muhammad. Diciptakanlah dari tetesan keringat Nur Muhammad yang pertama itu Abu Bakar. Wa minal qitrah ats-tsaniyah, tetesan yang kedua itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Wa minal qitrah ats-tsalisah, tetesan keringat dari Nur Muhammad yang ketiga itu adalah Utsman radhiyallahu anhu. Wa minal qitrah ar-rabi'ah, tetesan keringat dari Nur Muhammad yang keempat itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Wa minal qitrah al-khamisah, dan tetesan keringat dari Nur Muhammad yang kelima itu adalah al-warda, bunga mawar. Ini berarti bunga mawar itu enggak sederhana, luar biasa. Jadi memang dengan bersani bunga mawar itu rahasia gaib. Itu satu-satunya bunga yang luar biasa. Ini sebanding, kelasnya itu adalah kelasnya itu, levelnya itu adalah tetesan keringat dari Nur Muhammad pertama Abu Bakar, tetesan keringat dari Nur Muhammad yang kedua Umar, tetesan keringat dari Nur Muhammad yang ketiga Utsman, tetesan keringat yang keempat dari Nur Muhammad adalah Sayyidina Ali, dan tetesan keringat dari Nur Muhammad yang keempat adalah al-warda, bunga mawar. Ada apa itu bunga mawar? Dengan teliti apa? Ini hanya informasi dari kitab. Kalau dengan teliti dan itu ditelah luar biasa, pasti luar biasa. Wa minal qitrah as-sadisah, dan dari tetesan keringat Nur Muhammad yang keenam adalah al-aruzza, padi. Padi ini berarti makanan pokok. Berarti penting sekali. Jadi itu maksudnya pun apa? 1, 2, 3, 4 ini menungso. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menungso. Butuh bunga, butuh keindahan, butuh keharuman, butuh kesucian, butuh kebersihan. Wal aruzza, dan butuh makan. Ini fasilitasnya. Berarti intinya sesungguhnya fasilitas itu ya, makan dan kesucian. Iso makan, iso bersuci, dan sesungguhnya sampun benar-benar. Tsumma sajada dzalika Nur Muhammad,
Kemudian setelah seperti itulah Nur Muhammad itu bersujud khamsa marratin. Sujudnya itu adalah 5 kali sujud. 5 kali. Fasalat alaina tilkas sajadat, maka jadilah menyebabkan sujud 5 kali itu menjadi fardhu muakkad, fardu yang ditetapkan alaina di umat Muhammad. Fa fardallahu taala, atas dasar itulah kemudian Allah memfardukan, mewajibkan dumateng kula panjenengan sedaya sebagai umat Muhammad khamsa shalawatin, 5 kali sehari semalam menunaikan ibadah sholat. Jadi itu penting. Fafardullah ta'ala khamsa shalawatin, memfardukan Allah subhanahu wa ta'ala itu 5 kali sholat di dalam sehari semalam. Difardukan kepada siapa? Ala Muhammadin wa ala ummatihi, atas baginda Rasulullah Muhammad dan atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadarallahu ta'ala ila dzalika nur, kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang ila dzalika nur, kepada nur Muhammad tersebut, marratan ukhra, sekali pandangan. Setelah sujud tadi, setelah sujud Nur Muhammad itu dengan sujud 5 kali, atas dasar sujud 5 kali itu kemudian Allah mewajibkan kepada Muhammad dan umatnya sholat 5 kali sehari semalam. Setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memandang Nur Muhammad itu marratan ukhra, sekali lagi. Fa'araqa hayatan minallah, lalu kemudian Nur Muhammad yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala merasa malu sekali. Fa'araqa malu, fa'araqa kemudian berkeringat lagi, hayaan minallah, karena malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Famin arki anfihi, dan dari keringat hidungnya, dari keringat hidungnya Nur Muhammad itu, khalaqallah al-malaikata, Allah menciptakan malaikat. Ini sesungguhnya kajian Daqaiqul Akhbar itu oleh para filosof ya, sudah dikaji juga. Persis hampir kajiannya begitu. Jadi kajian ini sesungguhnya kajian filsafat tinggi sekali ini. Tinggi sekali. Jadi para filosof sudah mengkaji, dan para filosof itu dasarnya apa? Apakah ada kitabnya? Para filosof itu kalau dalam Helenisme itu kan sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad secara fisik. Tetapi Nur Muhammad kan awal marrah, sebelum segala sesuatu. Tetapi dasarnya para filosof itu memiliki pandangan seperti itu, berasal dari kitab apa, buku apa, kita juga tidak tahu. Mereka berkontemplasi, merenungi tentang alam dan Allah, lalu kemudian manusia. Dulu mana alam itu diciptakan dengan manusia? Sudah berbicara itu. Ternyata kalau di sini itu lengkap sekali. Jadi dari keringat Nur Muhammad yang merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dipandang oleh Allah sekali lagi pandangan itu, malu dan muncullah keringatnya, dan dari keringat anfihi, ini menikah hidungnya Nur Muhammad itu, khalaqallahu al-malaikah. Kalau dilihat dari sini, Nur Muhammad itu sudah berbentuk fisik, karena ada hidungnya, semua fasilitas panca inderanya sudah terbentuk. Dari keringat hidungnya maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat. Wa min arki wajhihi, dan dari keringat wajahnya khalaqal arsya, Allah menciptakan arsy. Jadi malaikat dicipta. Berarti urut-urutannya sinten sing pertama? Nur Muhammad. Mir'atal hayat, cermin kehidupan itu dicipta. Lalu kemudian siapa lagi yang dicipta? Sahabat 4,
yang disebut dengan Al-Khulafaur Rasyidun. Setelah sahabat 4 dicipta, lalu kemudian Allah mewajibkan sholat 5 kali sehari di dalam 5 kali sehari yang disebut dengan sholat fardu. Setelah Nur Muhammad itu sujud kepada Allah, lalu setelah itu kemudian dipandanglah oleh Allah Nur Muhammad itu, dan Nur Muhammad itu mengeluarkan keringat lagi karena malu dari Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nur Muhammad itu, dan sikap malu yang berlebihan itu kepada Allah melahirkan keringat. Famin arki anfihi khalaqallahu al-malaikah, dari keringat hidung Nur Muhammad itu Allah menciptakan malaikat. Wa min arki wajhihi, dari keringat wajah Nur Muhammad itu khalaqal arsya, Allah menciptakan ars. Wal kursi, kursi ayat kursi, jadi ya singgasananya Tuhan. Wal lauh itu fi sama'il dunia, tas nazar. Wal qalam was, dalam ayat-ayatnya juga ada al qalam. Al qalam itu berarti karena al qalam maka orang menjadi mengetahui sesuatu. Wasyamsa, kemudian menciptakan syams, dia menikah matahari. Wal qamara, lalu menciptakan bulan. Wal hujuba, menciptakan hijab. Wal kawakib, menciptakan bintang-bintang. Wa ma kana fis sama', dan apa saja yang ada di langit, ciptakan semua. Fasilitas dunia itu, berarti kosmos ini, alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bumi ini dari bumi ini di alam langit. Wa min arqi sadrihi, dan dari keringat sadrihi, dadanya Nur Muhammad itu khalaqal anbiya, Allah menciptakan para nabi. Wal mursalin, para utusan Allah, yaitu para rasul. Wal ulama wasyuhada, syuhada, dirancang semua ini. Sopo sing jadi ulama, siapa saja yang sudah jadi syuhada sudah dirancang semua ini. Dan sebab biyadikal khair, itu kan ada ayat itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Di tanganmu lah ya Allah desain kebaikan. Kalau saya terjemahkan, di tanganmu lah ya Allah desain kebaikan. Jangan ragu engkau, karena Allah sudah mendesain kebaikan ini. Siapa sih wani ngelawan pengiran itu? Tidak. Boten bisa bingung. Allah sendiri ini yang menjalankan semua. Jam pintar. Wa min arqi sadri khalaqal anbiya. Jadi nabi itu dicipta, rasul itu dicipta, ulama itu dicipta, syuhada itu dicipta, as-shalihin, orang-orang yang saleh itu dicipta. Dari apa itu? Asalnya adalah dari keringat dada Nur Muhammad. Jadi makanya para orang-orang yang dicipta dari sini, kembar akhlaknya dengan Rasulullah, karena itu dari keringat dada. Sebenarnya tetesan keringat itu jangan dimaknai keringat yang negatif itu. Tetapi keringat itu adalah keringat rasa malunya kepada Allah. Jadi keringat rasa malunya kepada Allah itu beda dengan keringat yang keluar. Keringat yang keluar boten krono malu kepada Allah, dengan keringat yang keluar yang betul-betul malu kepada Allah, berbeda sekali. Panjenengan yang keringatnya keluar itu krono sujud, keringat sampai keluar itu, keringatnya itu segar. Jenengan menjadi sangat segar karena keringat itu. Sampai menangis pun tetesan air mata itu juga menyejukkan, membuat dirinya itu menjadi damai nantinya.
Tapi nek tetesan mata, air mata bukan karena khasyatullah, takut kepada Allah, beda juga. Beda. Jadi keringat ini maksudnya pun jangan dipahami keringat-keringat sebagaimana wajah, tapi keringat yang keluar disebabkan rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para anbiya, para rasul, para ulama, para syuhada, para sholihin, akhlaknya ini meh mirip kali Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Ya Nabi Muhammad itu. Wis ono saderengipun kehidupan ini sudah dicipta lebih dahulu. Makhlukun awwalu khalqi, jadi makhluk sebagai makhluk yang paling pertama. Dari nama alam semesta itu dari keringat wajahnya. Wa min arqi zahrihi, dan dari keringat punggungnya Nur Muhammad itu khalaqallah, Allah menciptakan al-baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu di lauhil mahfuz ila sama dunia, di atasnya itu sedikit. Baitul ma'mur itu langit tujuh. Lalu kemudian wal Ka'bah, menciptakan Ka'bah. Ka'bah itu bukan eranya Nabi Ibrahim, tapi di era Nur Muhammad itu diciptakan. Setelah itu prosesnya Ka'bah sampun diciptakan. Jadi disebut musola di dalam Al-Quran itu kan disebut al-musola. Musola itu tempat sholat. Jadi belum ada wujudnya sudah disebut di situ. Quran pun juga sudah mengatakan itu. Luar biasa ini. Berarti Ka'bah sampun wonten. Wa Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Wa maudi al-masajid fi dunya, dan tempat-tempat sujud di dunia. Jadi masjid Istiqlal itu mesti dirancang oleh Allah. Ini pun dirancang gitu. Masjid-masjid tempat sujud di dunia ini sudah didesain oleh Allah. Wa min arqi hajibaihi, dan dari tetesan keringat Nur Muhammad, dari alis, kedua alisnya, khalaqa ummata Muhammadin, maka kemudian Allah menciptakan umat Muhammad minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi ini dari tetesan hajibaihi, dua alis matanya. Wa min arqi udunaihi, dan dari keringat, tetesan keringat udunaihi, dua telinganya itu, khalaqa arwahal yahudi wan nasara, Allah menciptakan ruh-ruhnya orang Yahudi, ruh-ruhnya orang Nasrani, ruh-ruhnya orang al-Majusi, wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa itu semua, minal mulahidin wal jahilin wal munafikin, dari kalangan orang-orang yang menyimpang dan munafik. Karena itu panjenengan betul mangsa mangkel, terlalu mangkel. Wong iki sing nyiptai pengira. Wong Yahudi, wong Nasrani, wong Majusi, ini yang disebut itu yang tidak beriman. Nah yang beriman dikategorikan yang soleh tadi, sepanjang itu beriman dan mengimani kepada kitab. Tapi ini yang tidak beriman, ini mesti dicipta oleh Allah, minal mulahidin wal jahilin wal munafikin, orang-orang yang menyimpang kepada Allah, munafik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diciptakan semua. Karena itu panjenengan sedaya boten ansah mangkel, marah semarah-marahnya kepada orang-orang yang seperti ini, karena ini juga dicipta oleh Allah. Ditungakne mawon, ditungakne mawon. Mugi-mugi saja beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek panjenengan mangkel dumateng ini makhluk pangeran. Dicipta seperti ini untuk menyaingi, menggoda panjenengan. Digoda panjenengan itu. Terganggu napa mboten? Iki kok enak banget, enggak ada kewajiban napa-napa nih. Sepanjang hidupnya bebas ya. Pagi-pagi subuh-subuh ya enggak bangun. Ini enak banget ini. Terganggu napa mboten? Maksudnya supaya wonten. Nek panjenengan terganggu bisa sama posisinya dengan itu. Nek panjenengan tidak terganggu, in takunu ta'lamun,
lamun panjenengan sedaya wahai orang mukmin merasa berat atas tanggungan pengiran, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu juga merasa berat kama ta'lamun, sebagaimana yang merasakan beratnya itu. Podo. Tapi beratnya panjenengan itu ngelakoni kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah, berat. Nah, beratnya orang-orang kafir menentang kewajiban. Kenapa disebut berat? Semakin menentang kewajiban Allah, dia terakumulasi di dalam psikisnya, jiwanya dosa, dan dosa inilah yang membuatkan penderitaan sepanjang hidupnya. Dia merasa berat. Kelihatannya waduh dia berani ya, santai, tetapi sesungguhnya dia mikir, ini merasa dosa. Artinya apa? Psikologinya itu menderita karena dia menentang fitrahnya sendiri. Fitrahnya manusia itu sejatinya apa? Beriman sesungguhnya. Nah, kalau dia itu menentang perintahnya, berarti dia menentang fitrahnya sendiri, yang fitrah beriman kepada Allah. Berat ini. Wa tarjuna minallah, sementara engkau wahai orang-orang yang beriman masih punya harapan panjang di hadapan Allah. Mala yarjuna, tidak sebagaimana orang kafir yang sudah putus harapannya dengan Allah. Nah, wis gak duwe harapan kepada Allah, hidup ini menjadi hampa. Berani hidup karena ada harapan. Ingat kita hidup ini berani terjadi. Kenapa? Karena duwe harapan, duwe cita-cita. Harapan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saiki ora kelakonan, minggu depan tidak bisa tercapai, tahun depan tidak bisa tercapai, sampai sepanjang hidup kita kok enggak tercapai, besok di akhirat. Artinya orang mukmin ialah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah harapan Allah. Maaf ya Ais, laula wus'atul amal. Sedemikian sempitnya hidup itu, seandainya orang itu tidak punya angan-angan dan harapan masa depan. Nah, masa depan kita adalah al-akhirah. Wal akhiratu khairun. Akhirat itu luwih apik wa abqa dan luwih kekal. Jadi kita ini tuh waduh, masa depan kita punya harapan banyak. Orang-orang kafir buat enggak ada harapan. Itulah kemudian penderitaannya ada dua, siji menderita psikologinya karena menentang Allah menjadi dosa. Yang kedua penderitaannya buatan tidak ada harapan sama sekali. Kalau orang mukmin penderitaannya sengsara ibadah raya. Tapi kalau panjenengan saya lampai mawon kanthi ikhlas, sebenarnya perintah ini menjadi nikmat, tidak lagi disebut sebagai penderitaan. Panjenengan ketemu dialog curhat di mata Allah sendirian di malam hari sampai meneteskan air mata misalkan, betapa nikmatnya. Kelihatannya dilihat orang berat. Bengi-bengi jam 3 wayai orang nyenyak, tidur nyenyak kok bangun. Kelihatannya berat. Tetapi yang bisa merasakan nikmat hanyalah pelaku itu sendiri. Nek panjenengan boten pernah ngalami dan merasakan, nggih boten pernah merasakan nikmatnya. Karena itu tidak disebut sebagai sebuah penderitaan sesungguhnya. Kalau panjenengan sedaya bisa mengambil hikmah di balik perintah dan larangan. Mudah-mudahan panjenengan sedaya saged melampaui sedaya ingkang dipun perintahaken oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan sedaya tetap meyakini dan beriman atas perintah dan larangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mawon ya, sesuai lama. Bismillah.